Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih membahas tentang fikih halal haram kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penggunaan plasma darah sebagai bahan obat. Tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa seiring dengan perkembangan dalam dunia ilmu pengobatan, banyak berkembang di tengah masyarakat bahan-bahan yang bermacam-macam yang digunakan untuk obat. Karena masuk nanti yang digunakan adalah plasma. Jadi di antaranya yang digunakan untuk bahan baku obat itu adalah dari plasma darah. Di mana plasma darah ini berasal dari darah. Maka banyak pertanyaan yang menanyakan tentang hal itu, yaitu berkaitan dengan hukum plasma darah yang dijadikan sebagai sarana pengobatan atau obat. Ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kali, yang menyatakan bahwa innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau darah ini jelas hukumnya haram berdasarkan ayat ini, innama harrama 'alaikumul maitata, sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian. Di situ dibatasi innama lil hasad, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat ini. Sesungguhnya Allah itu hanya mengharamkan bagi kalian apa al-maitah, bangkai, wad-dama, dan darah, walahmal khinziri, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, darurat, ghayra baghin wa la 'adin, dan dia tidak berlebihan dan tidak mengulangi lagi, tidak membiasakannya, fala isma alaihi, maka
tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ayat ini menjadi landasan yang menjelaskan bahwa ya, darah itu ya hukumnya haram, ya, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat tidak dosa, ya, tidak dosa disebutkan dalam ayat ini. Tapi kalau yang hukum yang sering kita dengar itu boleh, gitu ya. Dalam keadaan darurat itu boleh. Beda nggak hukum haram dengan boleh? Kira-kira. Ya, di ayat ini kan sebetulnya haram. Jadi kalau boleh ya tidak hukum, tidak dosa kalau dalam sebutnya dalam ayat ini. Ya, fala isma, ya, tidak berdosa. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kedua yang menjelaskan tentang haramnya darah itu adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد, katakan Muhammad, la ajidu, ya, tidaklah aku menjumpai fima uhiya ilayya, pada apa yang telah diwahyukan kepadaku, muharraman, ya, sesuatu yang diharamkan, ala qa'iyyat aku, bagi orang yang ya hendak memakan, ala qa'iyyat aku, bagi orang yang mau makan, illa, kecuali ayyakuna maitatan, kecuali itu berupa bangkai, audaman atau darah, masfuhan, ya, darah yang mengalir, ya, darah yang mengucur. Nah, kalau darah yang ada dalam daging itu boleh ya? Darah yang ada dalam daging boleh. Yang tidak boleh itu adalah darah yang keluar, yang disembelih kemudian dia mengucur, yang mengalir itu. Jadi kalau darah yang ada tersisa dalam daging itu ya boleh. Termasuk yang tersisa dalam apa itu saluran darahnya itu. Ya, dalam daging itu biasanya kalau nanti direbus juga masih berwarna merah, luar warna merah ya. Itu nggak apa-apa, boleh. Ya, karena ada hadisnya juga, Aisyah itu kita masak daging itu, darahnya itu nanti kan keluar dari dalam daging, kemudian menambah di atas air itu, maka kelihatan tuh agak warna merah-merah. Itu nggak apa-apa. Ya. Yang haram itu adalah yang mengucur, yang keluar, yang mengalir ketika disembelih, audaman masfuhan, awak makin atau daging babi, fa'innahu rijsun, dikatakan bahwa bangkai, darah, ya, darah yang mengucur itu, ya, atau daging babi itu adalah rijsun. Alasannya karena semua itu kotor, ya, kotor. Karena yang kotor itu bisa mengandung banyak penyakit, banyak bakteri dalam penelitian itu. Jadi darah itu ketika keluar
ya sudah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang ada di udara yang cepat sekali, ya. Bakteri yang ada dalam darah itu termasuk cepat, termasuk untuk media pembiakan bakteri itu ya darah itu yang paling cepat. Ayat dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, karena semuanya itu kotor alasannya, ya. Faman turra ghairu baghin wala 'adin, dan siapa dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, ya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, karena dalam darurat itu ad-darurat tubihul mahzurat, keadaan darurat itu ya harus disesuaikan dengan kadarnya, ya. Ad-darurat tuqaddiru bi qadriha, ya. Jadi disesuaikan dengan kadar kebutuhannya saja, tidak boleh berlebihan. Ghairu baghin, jadi sesuatu yang diperbolehkan itu hanya sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Ghairu baghin wala 'adin, ya, fa innallaha ghafurur rahim. Ini lagi, kalau tadi di dalam ayat sebelumnya itu fala isma alaih, dalam ayat ini sebutkan fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, karena kasih sayang Allah itu besar, ya, pada hamba-hambanya. Jadi pada sesuatu yang diharamkan tadi, maka Allah membolehkannya tadi, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jadi Allah itu yang menyayangi hambanya itu dalam beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ya ada namanya kita mengenal ar-rauf. Allah itu adalah ar-rauf. Apa artinya ar-rauf? Ya, yaitu kasih sayang Allah dalam bentuk kemudahan. Jadi Allah itu memberikan kemudahan, keringanan kepada hamba-hambanya sebagai bentuk kasih sayang. Itu ya terdapat dalam asma Allah ar-rauf. Jadi kasih sayang Allah itu kan banyak. Ada namanya ar-Rahman, ar-Rahim, al-Latif, ar-Rauf, kemudian ada al-Halim, ada al-Wadud. Itu ya, kasih sayang Allah. Jadi itu semuanya berkaitan dengan kasih sayang Allah. Termasuk ar-Rauf itu kasih sayang Allah dalam bentuk memberikan keringanan dan kemudahan. Ya, dalam hal ini Allah memberikan keringanan dan kemudahan. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat inilah ya dijelaskan bahwa darah itu hukumnya haram. Nah, bagaimana dengan plasma darah itu? Jadi di dalam darah itu terdiri dari dua komponen. Ya, darah itu terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut dengan plasma darah dan sel-sel darah. Di darah itu, ya, kalau kita ambil itu ya, itu terdiri dari dua bagian, yaitu cairan yang disebut dengan plasma itu dan juga sel-sel darah, hingga dia menyatu. Nah, 40, 56 sampai 63, ada yang mengatakan 55% dari volume darah itu adalah plasma darah. Di antara sel-sel darah dengan cairan plasma itu lebih banyak cairan plasma. Nah, dari cairan plasma itu 90% dari volumenya adalah
berupa plasma, berupa air, ya 90%-nya berupa air, dan 10%-nya berupa larutan protein, glukosa, ya, faktor koagulasi, ion mineral, hormon dan karbon dioksida. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam plasma darah. Jadi darah itu 60% lebih itu adalah berupa plasma darah. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Ya karena pastinya kalau darah itu keluar ya menyatu antara plasma dengan sel darahnya. Nah, plasma darah diperoleh dengan cara dipisahkan dari darah melalui suatu proses yang disebut dengan sentrifugasi. Sentrifugasi itu adalah diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, kalau kita punya mesin, itu bak pengering, ya, untuk memisahkannya itu seperti putar seperti itu. Tapi alatnya lebih canggih, diputar dengan kecepatan tinggi, ya, dari sampel darah segar itu, bukan darah yang beku ya, darah yang segar, ya, maka kemudian nanti sel-sel darahnya itu akan mengendap, ya, sel darahnya itu akan mengendap, berada di bagian bawah karena dia lebih berat. Kemudian plasma darahnya itu berada di lapisan yang atas. Jadi nanti bagian darahnya itu ada di bawah, yang plasmanya itu di atas, warnanya agak putih, agak kuning-kuningan, ya, warnanya. Jadi plasma darah kemudian berada di lapisan atas yang membentuk lapisan, ya, bavicot. Plasma darah ini kepadatannya sekitar 1025 kilo per meter kubik, ya. Jadi termasuk padat juga. Nah, dalam perkembangan cara pengobatan modern terdapat berbagai bahan yang berasal dari plasma dan turunannya ini, ya, dipakai untuk obat. Nah, contohnya adalah dipakai untuk serum, ya, imunoglobulin, hormon, asam amino, protein dan albumin. Ini manfaatnya. Nah, serum adalah bagian plasma tanpa faktor pembekuan darah. Jadi aslinya di dalam plasma itu ada unsur yang disebut dengan fibrinogen, ya. Nah, fibrinogen itu sekitar 4%, yang di situ manfaatnya adalah untuk pembekuan darah. Jadi kalau orang terluka itu biar darahnya cepat membeku, itu ada unsur fibrinogen, ya. Tapi kalau untuk serum itu nanti diambil bagian itu, ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, plasma darah ini memiliki manfaat bagi daya tahan tubuh karena mengandung sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka, ya, orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang sama. Kemarin banyak digunakan untuk COVID, ya, COVID. Jadi banyak orang-orang yang sudah sembuh dari COVID itu, ada juga dia donor plasma, ya, donor plasma. Tujuannya akan ada mengatakan 99% itu efektif untuk pengobatan, ya. Itu lebih bagus. Kalau vaksin, ya semacam vaksin juga itu, ya, tapi lebih bagus.
Kalau vaksin itu kan kadang juga banyak pengaruhnya juga. Kemudian imunoglobulin atau antibodi dihasilkan oleh sistem imun yang terkadang dalam plasma darah sebagai respon adaptif yang spesifik dari suatu antigen. Jadi ini diantara beberapa manfaat dari plasma. Pemberian imunoglobulin juga memberikan sifat kekebalan pasif. Tujuannya adalah untuk tadi antibodi. Ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya itu? Serum dan imunoglobulin itu, ya, dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan. Jadi hewannya itu divaksin dulu, ya. Hewannya harus hewan halal, mungkin tidak boleh hewan haram, sapi, kuda, kambing. Ya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Jadi divaksin dulu. Ya, kalau nanti dia bisa sembuh atau terhadap vaksin itu. Kemudian hasilnya diuji, ya, kalau menunjukkan bahwa hewan itu sudah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher. Ya, nanti dari hewan yang sudah divaksin itu dan dinyatakan itu efektif, kemudian diambil darahnya. Ya, dan kemudian itulah tadi diproses dengan cara sentrifugasi, diambil plasma darahnya. Ya. Jadi hormon asam amino dan albumin merupakan komponen protein dalam plasma darah yang juga mempunyai khasiat obat. Ya, memiliki khasiat obat. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, kalau tadi contohnya untuk diterapkan pada hewan, kalau pada manusia ya orang yang sudah divaksin, kemudian diambil darahnya, kemudian diproses bagaimana tadi, ya, menggunakan proses sentrifugasi, ya, diambil kemudian digunakan untuk pengobatan. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, di Indonesia ini ada dua perbedaan, ya, pendapat. Ada dua perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan hukumnya haram, yang satu mengatakan hukumnya boleh. Ya, kayak apa kemarin itu kami, ya, yang sebut ramai, ya, MUI menghalalkan, tapi Rasul Masail dari NU mengharamkan. Termasuk ya masyarakat pada bingung juga, yang betul yang mana? Yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Ya, dan itu banyak dipakai. Ya, karming itu banyak dipakai untuk bahan pewarna makanan, terutama makanan, pakaian. Jadi warna merah itu banyak menggunakan itu. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dulu dalam proses sertifikasi halal itu harus satu rujukannya, nggak boleh banyak. Nah, kalau rujukannya banyak bingung masyarakat. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Ya, kalau kita ini, ya, rujukannya yang mana? Karena banyak ormas juga tadi. Ya, satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Ya, harus ada satu yang jadi pedoman. Ya, paling tidak ya, kalau di Indonesia referensinya siapa? MUI apa ormas? Ya, kalau MUI itu kan gabungan dari banyak ormas, banyak elemen di situ. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa plasma darah itu hukumnya sama dengan darah.
Ya, plasma darah itu hukumnya sama dengan darah, berarti najis dan haram. Ya, ini hasil Faksul Masail, ya, Mukerbil PWN Lampung 2018. Fatwa MUI juga dikeluarkan 2018, tahun 2018 itu. Jadi dari hasil Faksul Masail itu dinyatakan bahwa ya, plasma darah itu hukumnya najis dan haram. Ini kalau yang dipakai ini nanti ya hukumnya yang haram, gitu ya. Jadi pada dasarnya darah adalah najis. Darah itu najis karena haram digunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya. Karena tidak boleh menggunakan bahan yang haram, baik untuk obat atau produk lainnya yang berasal dari darah. Ada yang mengatakan untuk darah itu dipakai untuk filter apa ya? Dan mengatakan begitu. Boleh ya kira-kira. Ya, karena darah itu hukumnya najis. Menurut mayoritas para ulama. Ya, dalam kaidah yang dulu yang kita pernah bahas, setiap yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram najis. Itu kaidah. Setiap yang najis pasti haram. Tidak semua yang haram najis. Jadi kalau haram belum tentu najis. Tapi kalau najis pasti haram. Begitu juga kaidahnya, setiap yang halal itu suci. Tidak semua yang suci halal. Ya, kalau halal itu pasti suci. Maka ini pakai kata halal, bukan kata suci. Ya, jika halal, karena halal pasti suci, bukan jika suci. Karena yang suci belum tentu halal. Dipakai lebih umum, jika halal, kulkas halal. Kenapa yang dipakai kok halal bukan suci? Ya, sabun halal. Sabun nggak dimakan kalau harus halal. Sampo halal. Karena halal itu setiap yang halal pasti suci. Gitu. Jadi pakai istilah halal. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, pada dasarnya seperti itu, darah itu hukum najis. Karena plasma itu bagian dari darah. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa plasma itu hukumnya najis dan haram. Nah, pendapat yang kedua jelaskan bahwa plasma merupakan unsur darah. Ini dikatakan juga plasma itu unsur darah. Dan bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya ya, memang itu bagian dari darah. Tadi dipisahkan, ya, ada dalam darah dipisahkan. Ya. Dan bagian-bagian tersendiri, ya, plasma merupakan unsur darah dan bagian-bagian tersendiri dari darah yang sifat-sifatnya, warnanya, bau dan rasanya berbeda dengan darah. Sehingga dikatakan bahwa plasma bukan darah. Ya, plasma bukan darah. Karena apa? Karakternya sudah beda. Ya, memang menyatu dengan darah. Begitu dipisahkan, beda. Karakternya sudah beda. Ya. Maka menurut pendapat yang kedua ini, plasma darah diperbolehkan hanya untuk pengobatan dengan penggunaan seperlunya. Ya, boleh digunakan untuk pengobatan seperlunya. Ketentuan yang kedua, tidak berasal dari darah manusia.
Ini dalam fatwa ini. Ya. Yang ketiga, berasal dari darah hewan halal. Nah, tadi dicontohkan dimasukkan dalam hewan. Itu ketentuannya. Diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama untuk pengobatan seperlunya, tidak berasal dari darah manusia. Kalau kemarin waktu COVID kemarin yang dipakai banyak dari darah manusia. Istilahnya apa itu? Plasma, kovalen, ya. Bagaimana itu hukumnya? Ada menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada perbedaan. Jadi mengatakan dapat yang membolehkan itu adalah plasma, bukan darah. Nah, dasar penetapan hukum plasma ya bagi pendapat yang kedua, yaitu tadi ayat yang kita baca, ya. Dan dalam ayat itu yang diharamkan adalah darah, bukan plasma, ya. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Asma, ya, Asma mengatakan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat ihdana, ya, kemudian perempuan itu mengatakan ihdana yusibu saubaha ya min damil haidati, sesungguhnya salah seorang di antara kami itu pakaiannya ada yang terkena darah haid. Kaifa tasna'u bihi, ya, apa yang harus dia lakukan? Nabi kemudian mengatakan taqutuhu summa taqrusuhu bil ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, koreklah terlebih dahulu darah itu, kemudian digosok dengan air lalu dicuci. Ya, setelah itu bisa digunakan untuk sholat. Jadi yang dihilangkan itu warna merahnya itu, ya, unsur sel darahnya itu kan merahnya itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, landasan yang berikutnya yang dipakai oleh MUI adalah kaidah fikih, bahwa sesuatu yang darurat itu disesuaikan kadarnya tadi. Mau biha bid-darurati tuqaddiru bi qadriha. Apa yang diperbolehkan karena darurat itu disesuaikan kadarnya. Maka tadi disebutkan seperlunya. Ya, untuk pengobatan seperlunya. Kemudian kaidah fikih bahwa sesuatu yang parsial tidak bisa menghukumi yang umum. Ya, jadi yang parsial itu plasma itu bagian. Ya, kalau darah itu kan semuanya. Ya, plasma ya sel darah. Plasma itu bagian. Ya, sehingga yang bagian ini tidak bisa menghukumi yang umum. Artinya plasma itu tidak bisa disamakan dengan darah. Ya. Kemudian berikutnya yang dijadikan landasan penetapan hukum plasma darah itu adalah pendapat para ulama. Ya, jadi Al-Quran, hadis, kemudian kaidah fikih, kemudian yang keempat adalah pendapat para ulama. Jadi ulamanya bukan ulama klasik ya, karena dalam kitab fikih klasik tidak disebutkan apa itu plasma. Ya, beda zamannya. Kalau kita cari dalam kitab-kitab klasik dimanapun tidak ketemu. Adanya ya dalam pembahasan kontemporer, dalam ulama-ulama modern. Kalau ulama-ulama klasik tidak ketemu. Plasma ini bukan hal yang lama, itu termasuk hal baru. Ya, baru tahu
Kalau itu bisa dipakai untuk obat. Di pendapat para ulama, ya, yang disebutkan oleh Nazih Hamad dalam Al-Mawad Al-Muharramah wa An-Najsah fil Qida'i wa Dawa, ya, dalam bukunya, yaitu tentang Mawad Al-Muharramah, unsur haram, ya, dan najis dalam makanan dan obat. Jadi itu punya sekitar 200 atau 300, ada 150 atau 200 halaman. Nah, beliau di situ menyebutkan bahwa plasma tidak memiliki warna atau rasa darah. Berbagai sifat dan kekhususan darah tidak menyatu dalam plasma, sehingga plasma tidak bisa dinamakan darah. Plasma bukan darah. Meskipun plasma merupakan komponen-komponen darah. Jadi meskipun plasma itu ada dalam bagian darah, tapi plasma bukan darah. Sehingga ketika plasma digunakan untuk membuat produk-produk makanan, maka tidak akan diketahui spesifikasinya. Jadi kalau plasma itu tadi dipisahkan dari darah, lalu dibuat produk makanan, itu tidak diketahui spesifikasinya. Ya, termasuk kalau untuk darah ini, ya. Jadi kalau dia sudah dicampur dengan makanan, itu susah untuk dideteksi. Ya, termasuk plasma ini. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam makanan, campur bahan makanan, itu tidak bisa diidentifikasi dengan alat. Ya, kalau bagi kan ada bisa, ya, ada ketahuan itu ininya, unsur babinya ini. Ya. Plasma dianggap sebagai sesuatu yang baik dan boleh dikonsumsi. Ini menurut Nazih Hamad dalam bukunya tadi, ya, tentang unsur haram dan najis dalam makanan dan obat. Jadi mengatakan bahwa plasma bukan darah. Kemudian ulama yang kedua, yaitu Ali Muhyiddin Al-Ghurrah, ya, dalam bukunya Al-Qadaya Tibbiyah Al-Mu'asirah, ya, dalam bukunya yang ditulis yaitu tentang Al-Qadaya Tibbiyah. Qadaya itu adalah permasalahan kedokteran Al-Mu'asirah, kontemporer. Ya. Beliau menyebutkan bahwa secara warna dan hakikatnya plasma tidak sama dengan darah, sehingga hukumnya tidak haram. Ini beliau menyatakan seperti itu. Ya. Plasma darah bisa digunakan sebagai pengganti putih telur. Ya, tadi kalau dicampur dengan makanan itu ya sama dengan putih telur itu. Ya. Plasma juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat kue pie, sup, puding, roti, produk susu, serta obat-obat untuk anak dan gizi untuk anak, dan yang dicampur dengan tepung. Ini seorang dokter yang menjelaskan. Sehingga hukumnya plasma tidak sama dengan hukumnya darah. Walaupun sebagian ada yang berpendapat sebaliknya tadi, ada yang mengharamkan. Ya, ini alasan. Inilah yang dijadikan landasan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi pendapat dari dua ahli inilah, ya, merupakan ulama kontemporer yang menjelaskan tentang hukum plasma. Jadi dengan pertimbangan itu, kemudian nanti dijelaskan oleh tim set para ahli sains dari MUI, ya, yang dihadirkan oleh
LPPOM. Ya, jadi MUI itu kalau dia menetapkan hal-hal itu tidak hanya dari perspektif hukum syariah saja, Quran, hadis, ijma, qiyas, tidak hanya itu saja, tapi didatangkan ahli sainsnya, didatangkan ahli sainsnya, ditanya bagaimana hukum penjelasannya, mereka diberi penjelasan untuk menjelaskan tentang plasma itu seperti apa. Jadi kalau ulamanya ya tidak banyak tahu tentang plasma, tapi kan ada ahlinya yang menjelaskan tentang plasma itu seperti apa. Ya, lalu kemudian nanti setelah dikaji dari aspek syariahnya, dari aspek sainsnya dipadukan. Ya. Nah, kalau tadi yang satu itu dari aspek syariahnya saja. Ya, dari aspek syariahnya terkadang hanya pertimbangan yang tidak utuh, ya. Pertimbangannya tidak kurang. Jadi kalau seperti kemarin ada tentang hukum karmil itu juga kita lebih memilih yang mana kira-kira yang membolehkan apa yang tidak, ya, yang membolehkan karena ini memang banyak dipakai juga. Banyak dipakai juga. Nah paling tidak, gitu ya, paling tidak, ya, kalaupun itu dilarang, alasannya adalah darurat. Jadi seperti penggunaan plasma darah untuk pengobatan COVID, ya, itu kalaupun misalnya tadi diharamkan, tapi untuk keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat di situ obat belum banyak, ya, itu ya MUI sendiri memperbolehkan. Nah tadi, ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi dalam ayat tadi juga diakhiri dengan penjelasan paman itu robai robai bilmulaatin ala isma'ai. Ya, kalau dalam keadaan darurat obatnya yang adanya itu, ya maka boleh dipakai. Ya, dalam keadaan darurat. Ya, jadi itu tidak langsung begitu diharamkan nanti tidak boleh dipakai. Masih bisa menjadi alternatif kalau memang tidak ada yang lain kecuali dengan itu. Ya, sehingga hukum itu tidak hanya mengharamkan saja, karena Islam itu harus memberikan solusi. Islam memberikan solusi. Jadi tidak hanya mengharamkan saja. Tapi dalam keadaan yang darurat itu, maka tadi dalam akhir ayat itu ditutup oleh ketentuan bahwa paman itu rohbah bin fala ismana. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat yang menjelaskan tentang hukum plasma darah. Silakan kalau ada saran. Asalnya dalam. Iya, betul. Jadi karena memang tadi itu kan menyatu dengan darah, ya. Darah itu kan aslinya najis, ya kan? Jadi kalaupun plasma itu bukan darah, ya, tapi kan dia bercampur dengan najis. Nah, darah itu kalau sudah keluar punya najis. Ini pendapat yang tadi yang pertama itu mengatakan, jadi plasma itu punya najis dan haram. Ya, iya, ini pendapat yang pertama. Karena dia awalnya menyatu. Jadi kalau beda, ya,
menyatu antara plasma dengan darah. Bagaimana dipisahkan dari sesuatu yang najis, sementara tidak ada proses pencucian. Kalau dicuci ya malah hilang. Bagaimana mencuci? Ya. Ini pendapat yang pertama tadi, kata gitu. Jadi hukumnya sama dengan darah. Gitu. Pendapat yang kedua mengatakan yang penting dari darah hewan halal. Ya, itu perlu juga nanti perlu didalam juga. Tapi paling tidak itu karena biasa saja nanti kajian-kajian itu terus berkembang. Ini termasuk hal-hal yang baru. Kajian-kajian itu terus berkembang. Termasuk alkohol itu dulu ya, nah kita bahas juga seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan fatwa itu, ya sehingga nanti ya hukum itu kan berkembang. Sementara memang dalam kehidupan saat ini itu banyak diperlukan, ya. Nah kita lebih memilih yang mana kira-kira, kan? Ya, kalau untuk kemaslahatan ya, untuk kebaikan, ya paling tidak tadi minimal yang digunakan adalah darurat, keadaan darurat. Selama masih ada obat yang lain, ya gunakan yang lain. Ya, tapi kalau sudah tidak ada, ya dipakai saja. Jadi dalam Islam itu seperti itu, ya. Jadi Islam itu banyak pilihan. Inilah termasuk nanti rahmat ya. Islam itu rahmatan ya. Jadi perbedaan itu rahmat. Jadi dalam keadaan normal yang bisa menghindari itu ya dihindari. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak normal, pendapat itu bisa dipakai. Ya, pendapat itu bisa dipakai. Ini dalam Islam. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kalau dalam keadaan normal, pakailah yang lebih. Karena gini. Jadi kalau dalam keadaan normal, hukum itu memang kelihatan lebih ketat. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, hukum itu meluaskan, melunak, gitu. Ya, jadi kalau dalam keadaan normal, ya pakai pendapat yang pertama. Dalam keadaan normal masih ada pilihan. Tapi dalam keadaan ya darurat, pakai yang kedua. Ya contoh juga begini. Ya bersentuhan antara laki-laki perempuan itu dalam wudu, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Ya kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki perempuan itu batal. Ya kan? Batal. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Ya, tidak batal. Sentuhan kulit antara laki-laki perempuan itu ya bukan, ya, dan mukminnya itu tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dalam keadaan normal kita pakai itu. Dapat Imam Syafi'i karena lebih hati-hati, gitu. Lebih hati-hati dalam keadaan normal yang kita bisa melakukannya. Wudu, sentuhan dengan istrinya batal. Wudu dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan darurat kita contohkan misalnya tawaf di Ka'bah, ketika haji atau lagi umrah. Kalau haji lebih padat. Dalam mazhab Syafi'i syaratnya orang tawaf itu harus dalam keadaan suci, harus berwudu, ya kan? Tapi kalau dalam tawaf itu pada musim haji, sentuhan laki-laki perempuan itu tidak akan bisa dihindari. Ya, mungkin yang pengajian, kita udah ambil dan ini aja itu. Saya tendang terlepas, nggak tahu
hilang kemana temannya. Ya, dalam keadaan yang seperti itu, kalau pakai mazhab Imam Syafi'i mungkin dia tidak akan pernah bisa tawaf. Ya, akan bisa tawaf. Jadi pakai mazhab siapa? Imam Abu Hanifah. Yang itu. Jadi dalam keadaan normal ya, pakai yang lebih hati-hati. Tapi dalam keadaan darurat, ada pilihan tadi. Kalau tidak ada pilihan orang bingung, kan gitu. Kalau nggak ada pilihan, jadi cara memilih dari perbedaan pendapat seperti itu. Ya. Jadi kita menyikapi sesuai dengan keadaan. Lebih hati-hati. Memang mata Imam Syafi'i itu dia lebih hati-hati. Ya, dan lebih hati-hati itu lebih baik. Tapi kalau terlalu, nah ini juga baik juga, gitu ya. Harus kita bisa menyikapinya, keadaan kita seperti apa, dan itu. Ya, sehingga Islam itu tidak menyulitkan, tapi ada pilihan-pilihan. Kalau memang bisa yang lebih hati-hati, ya kita terangkan. Tapi kalau nggak bisa, ya pilihan yang lain seperti itu. Silakan ya. Cukup ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.